Udah gelap lagi, udah mau hujan lagi. Mudah-mudahan besok cerah. Katanya sih besok bakal cerah ceria. Tapi hari ini ya udah. Tahu nggak yang paling saya suka kalau udah mulai malam tuh bisa siap-siap tidur. Dan kalau musim panas, ini belum musim panas ya, tapi bentar lagi. Dan biasanya mulai ada nyamuk. Kalau musim dingin kan nggak ada nyamuk. Nyamuk nggak ada yang bisa bertahan hidup kalau musim dingin. Nah, kalau cuaca mulai menghangat, nggak banyak sih, tapi namanya nyamuk kan kita kalau malam kalau udara agak panas buka jendela. Jadi ya masuklah kan 2-3 ekor sama teman-temannya, ya lumayan mengganggu gitu. Jadi saya pakai lilin serai, aroma serai katanya bisa mengusir nyamuk katanya, cuma nggak tahu ya. Saya nggak pakai obat nyamuk yang kimia karena nggak mau aja gitu ya. Kalau dulu di Indonesia dulu waktu kecil semprot itu ya, obat nyamuk itu kan racun ya. Aduh, kita mana nggak ada ventilasi gitu ya. Aduh, pantesan jadi bengek. Ya udah, saya mau tidur dulu. Dan besok pagi vlog lagi ya. Aduh, cantik. Belum bisa tidur sih, soalnya masih sore. Jadi masih sore, mendingan kita sambil nunggu waktu menjelang tidur malam, kita bikin pillow talk ya. Itu apaan sih? Nah, ada, saya masih lihat di itu masih terang. Lihat di sebelah rumah kan petani ya. Jadi kalau di Jerman itu kalau musim panas kan hari itu panjang gitu. Jadi jam 6 itu udah terang. Terus jam 9 malam itu masih kalau ada matahari ya masih terang gitu, belum terbenam matahari. Kadang-kadang puncaknya itu Juni nanti tanggal 20 ya, itu bakalan sampai jam setengah 10-an gitu baru mulai terbenam, mulai gelap mataharinya. Kenapa begitu saya nggak tahu ya. Kalau di sini ya para petani jadi lebih lama kerjanya, bisa lebih lama gitu kerja di luar. Tukang bangunan juga, kuli-kuli bangunan kayak suami saya juga kalau mau bisa gitu, cuma kan orang nggak mau ya 12 jam kerja di luar gitu kan, apalagi kalau lagi panas gitu. Jadi banyak orang yang menggunakan waktu ini untuk memaksimalkan. Kayak petani kan kalau musim dingin mereka nggak bisa kerja di luar kan, tukang bangunan juga nggak bisa. Kalau hujan, musim dingin, salju gitu kan nggak bisa. Jadi kalau musim panas itu mereka kerjanya lebih lama, jam kerjanya lebih panjang, jadi memanfaatkan siang hari yang lebih lama. Tapi buat kayak ibu rumah tangga ya nggak terlalu ini sih. Cuma anak-anak nggak mau tidur cepet gitu. Mereka yang biasanya jam 8 kalau musim dingin udah mulai bisa disuruh tidur karena udah gelap, sekarang jam 9 tuh mereka masih mau main di luar, belum mau tidur gitu karena masih terang kan. Terus musim panas itu salah satu ininya lagi yang nyebelin ya, karena kita tinggalnya kan di sebelah petani gitu ya, punya peternakan. Jadi
kalau musim panas tuh bau banget, bau dari sapi-sapi gitu, bau kotorannya gitu kan, gasnya, uapnya itu sampai ke sini-sini gitu. Apalagi kalau petani itu suka nyiram-nyiram itu lahannya sama kotoran sapi gitu. Jadi baunya kemana-mana, dan kamar ini di sini nih udah kayak baunya udah kayak kandang sapi. Karena itu saya selalu sedia lilin aromaterapi gitu supaya bisa menetralisir sedikit baunya gitu ya. Karena pas banget sebelah kita dan jendela kita suka dibuka kan, jadi ya otomatis langsung ke sini gitu baunya. Kebayangkan punya kamar baunya kayak kandang sapi. Tapi ya udah gitu, kita ada hal-hal yang harus kita terima aja, nggak bisa kita rubah ya. Paling kita mencari cara untuk menetralisir, membuat hal itu jadi lebih bisa kita tahan gitu ya. Kayak coping mekanisme kita harus lebih diperkuat. Terus kalau laler juga banyak kalau musim dingin, musim panas. Musim dingin nggak ada ya, semua serangga mati, bukan mati sih ya, nggak bisa terbang kan. Kalau musim panas, waduh, mereka apalagi kan kalau di sebelah bau itu kan, jadi laler juga banyak otomatis. Tapi mau bagaimana lagi, sudah kita sediain itu aja. Itu pasti semua rumah tangga di Jerman itu ada keperakan laler. Apa ya, kalau di Indonesia pakai sapu lidi ya, di sini bukan pakai sapu lidi, pada itunya pakai dari plastik gitu, plak gitu kan. Ya itulah suka duka tinggal di Eropa, khususnya di kampung yang dekat sama peternakan sapi. Kita terima aja. Ada positifnya juga pasti ya. Anak-anak saya suka main di sebelah gitu. Jadi kita kan nggak punya kebun, nggak punya lahan untuk anak-anak main lari-lari gitu. Jadi mereka bisa main di sebelah juga. Itu juga berkat atau keuntungan buat kita yang ya, bisa disyukuri. Ya begitulah kehidupan kami di Eropa, tidak semegah atau seglamor yang dikira oleh banyak orang. Kita hidup biasa saja dengan segala keterbatasan, nggak jauh beda sama khususnya ibu-ibu rumah tangga, hampir sama kan ya kehidupannya. Tapi apapun keadaan kita syukuri dan kita buat semaksimal mungkin ya. Kita jalani dengan semangat dan sikap positif ya. Dan juga ada perubahan-perubahan atau hal-hal yang bisa kita lakukan untuk membuat kehidupan kita sedikit lebih nyaman. Kalau ada situasi yang kurang enak gitu ya, kita cari jalan keluarnya bagaimana supaya itu bisa teratasi gitu ya. Itu yang saya mau omongin hari ini. Sore ini sebenarnya masih lama sih, sekarang jam berapa ya, masih sore. Cuma nggak tahu kenapa saya tipe orang yang aktif banget. Kalau pagi itu saya punya banyak energi, tapi udah sore itu saya udah mulai turun dan pengennya tuh udah rebahan di tempat tidur, terus pengen cepat-cepat malam dan tidur gitu. Nggak tahu kenapa, ini karena saya udah tua kali ya, bukan lagi zamannya seperti anak-anak muda dulu kan. Kita kalau masih muda ya, malam panjang. Jadi kalau malam tuh ya udah, kita masih banyak kumpul-kumpul, masih banyak jalan-jalan gitu kan, masih menikmati kehidupan malam. Sekarang sih kehidupan malamnya ya udah di sini di kamar dan ditemani YouTube gitu, tuh udah relaxing buat saya, udah cukup gitu ya, hiburan buat saya. Banyak sekali yang bisa saya pelajari dari YouTube gitu, kayak
parenting gitu ya. Karena orang tua kita zaman dulu kan dengan segala keterbatasan mereka berusaha sebaik mungkin jadi orang tua buat kita. Tapi karena keterbatasan informasi juga, mereka juga nggak tahu tentang yang namanya parenting yang semestinya gitu. Jadi banyak sekali memang kekurangan dan harus kita maklumin gitu kan. Dan saya berusaha menjadi orang tua lagi bagi diri saya sendiri dengan cara banyak baca buku dulu sebelum ada YouTube ya, belum ada internet tuh. Bagaimana belajar menjadi orang tua. Sebelum jadi orang tua buat anak saya harus jadi orang tua dulu buat saya sendiri gitu. Saya belajar lagi dari buku-buku kan. Kita dulu belum ada internet ya, informasinya dapat dari belajar dari buku. Sekarang saya belajar dari internet. Dulu saya belum lihat YouTube, masih lihat-lihat blog, artikel-artikel tentang apa aja gitu. Khususnya kalau saya dulu tentang parenting ya, saya pengen saya bisa jadi orang tua yang lebih baik lagi buat anak saya. Pasti semua orang tua mau berusaha jadi orang tua yang sebaik-baiknya gitu kan. Kita semua punya kekurangan, tapi kuncinya ya kita belajar lagi. Bukan alasan kita menyalahkan generasi terdahulu kita, karena mereka juga dulu nggak ada sarana atau informasi seperti sekarang yang kita punya. Jadi nggak ada alasan kita nyalahin terus nggak melakukan apa-apa gitu. Kita harus berusaha. Apa yang dulu kita mungkin nggak dapat dari orang tua kita bisa sekarang dapat dari internet gitu ya. Kalau sekarang YouTube juga banyak sekali, saya suka denger podcast kayak gitu. Bagaimana misalnya kayak memupuk rasa percaya diri. Pokoknya hal-hal yang berhubungan tentang pengembangan diri gitu kan. Hal-hal seperti itu sebelum kita bisa mengajar atau mendidik anak kita harus pertama-tama belajar dulu kan. Jadi saya merasa banyak sekali yang masih saya harus pelajari. Jadi saya punya waktu, saya pakai gitu ya untuk melengkapi diri saya dengan berbagai sumber informasi yang bisa saya dapatkan secara gratis dari YouTube sekarang ya. Jadi itu sebabnya saya bikin channel juga dengan harapan bisa saling berbagi informasi gitu ya. Kita bisa saling support dan saling belajar gitu. Saya juga sangat bersyukur saya bisa belajar dari banyak sekali youtuber yang ada di seluruh dunia ya, nggak terbatas di mana, di satu negara aja gitu. Jadi ya saya bersyukur gitu bisa santai di kamar dan bisa belajar sekaligus ya dari YouTube. Sekarang saya anak-anaknya udah bisa makan sendiri, bisa mandi sendiri, bisa ngurus diri sendiri. Jadi lebih banyak waktu kan sekarang, bisa istirahat. Kalau saya kurang sehat, saya bisa masuk kamar, bisa istirahat. Kalau dulu ya susah sekali waktu anak-anak masih kecil. Jadi segala sesuatu ada masanya dan juga kita jalanin ya. Kalau mikir bakalan begini terus anak-anak, aduh pasti putus asa. Tapi situasi yang saat ini nggak seterusnya. Jadi kalau kita sekarang lagi anak-anaknya lagi repot-repotnya, lagi kecil, masih kecil-kecil, buat ibu-ibu yang anak-anaknya masih kecil, sabar, karena satu saat juga bakalan punya waktu lebih banyak ya untuk mengembangkan diri, untuk diri sendiri gitu. Jadi sabar, ada masanya ya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya dan mudah-mudahan kita tetap saling support dan saling berbagi informasi positif dan saling menguatkan dengan pesan-pesan positif
di channel YouTube ini.